hidup penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan jika orang itu selalu gemar bersedekah fi sabilillah, di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini saya mau menjelaskan ya posisi dakwah saya di tengah perspektif global. Wah keren. Iya nggak keren supaya kelihatan pinter gitu loh. Kemarin saya ikut tawakufan sementara ya, penutupan pengajian di Petamburan di markas syariah itu Front Persaudaraan Islam yang dulu Front Pembela Islam FPI. Dulu kegiatan saya minggu pertama hari Ahad tuh suka ke sana, tapi terus entah kenapa lama-lama saya nggak ke sana. Terus waktu waktu live streaming, bukan live streaming, video call dengan Habib Rizik dari Petamburan ke Parung, video call lewat HP-nya Pak Ihsan Tholib, donatur Masjid Enam Syuhada yang sedang kita bangun itu saya bilang saya pernah ke sana, pernah di satu saf dengan Habib Rizik, pernah di belakang Habib Rizik sebagai makmum ketika sholat lohor berjamaah waktu setiap minggu pertama gitu ya. Terus Habib Rizik di dalam video tanggal 11 Februari itu dia bilang ngundang Yuda datang lagi ke sana, sekarang masih pengajian masih ada minggu pertama katanya. Yang kemudian kemarin saya datang tuh hari Ahad ya kan, tanggal 4 ya, 4 atau tanggal 5 itu. Terus saya ledekin waktu itu Habib Rizik, Beb masih banyak intel nggak di situ? Intel itu. Terus langsung dijawab oleh Habib Rizik, ya kita siapin intel kita untuk mengawasi intel mereka. Canda dia kan, dia orang kan nggak takut orangnya, sudah menyerahkan segalanya untuk Islam itu Habib Rizik. Nah terus sekarang itu Habib Rizik posisinya tidak bisa keluar dari, misalnya untuk meresmikan Masjid Enam Syuhada di Parung, karena nggak boleh keluar dari Jakarta. Posisi Habib Rizik adalah istilahnya tahanan kota lah gitu, sampai waktu yang berapa tahun lagi, setahun atau 2 tahun. Nah pembebasan bersyarat maksudnya. Sementara Anies Baswedan, pejabat gubernur satu-satunya pejabat yang mendatangi Habib Rizik pada tanggal 11 atau November 2020 saat Habib Rizik baru datang dari Mekah setelah diisolasi 3 tahun 7 bulan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan datang hanya Anies Baswedan itu yang menemui Habib Rizik di Petamburan. Nggak ada pejabat yang lain nggak berani. Nah sekarang posisi Anies Baswedan itu ada di Australia. Jadi dia sedang dalam radar pengamatan para analis dan
ya pokoknya dia masuk komunitas global. Faktor global itu sekarang menjadi mainan Anies, bahwa dia memang diperhitungkan lah kira-kira untuk menjadi orang yang sangat berpengaruh di Indonesia masa depannya. Itu Habib Rizik posisinya akan sangat membantu Anies Baswedan, sementara Anies Baswedan sedang mencoba menguji tesis-tesis pemikirannya di tingkat global. Untuk kunjungan pertama tentu di Australia, dan kita lihat wakil-wakil pandangan Barat itu bisa ditemukan di pers Australia dan juga di civil society di Australia. Ya. Sementara saya sendiri sedang cari jalan bagaimana saya jualan lagi. Kemarin 3 minggu, gitu. Saya ingin menjelaskan posisi saya sebagai rakyat itu sebenarnya susah loh. Orang-orang itu, orang-orang pintar tuh orang udah mapan segalanya, mapan secara intelektual, mapan secara ekonomi, mapan secara macam-macam, mapan secara networking, jaringan, dan punya penguasaan sumber-sumber ekonomi. Sementara saya kemarin 3 minggu itu mencoba untuk mau ngangkat ekonomi keluarga dengan jualan nasi Padang, belajar dari awal cara bikin sayur nangka, cara bikin sambal hijau, cara bikin rendang yang empuk, ya, rendang daging, dan juga cara bikin gulai ayam itu. Dan saya jualan sendiri dan habislah modal itu 1,5 juta. Pasarnya nggak ada di daerah sini ya. Daya belinya sampai kalau harus di pinggir jalan tentu saya nggak mungkin ya. Nah sekarang yang lagi saya jajaki adalah bagaimana cara jualan talas itu, talas yang dikukus nanti dicampur oleh parutan keju yang bagus, yang kualitas pertama, yang prima, kemudian dikasih kelapa, ya, terus dikasih susu, terus dikasih gula aren. Nah itu dijual 10.000, atau nanti harganya 10.000 dan 5.000. Mau saya cari jalannya, saya mau jualan di jalan desa. Itu untuk biaya dakwah itu loh. Yang saya kepikiran, guru 4 saya di pesantren Jolali, tiap sore kan ada muridnya 60, gurunya 4 lah. Satu orang guru masa 1 bulan itu dapat gaji ya 250.000 rupiah, ngajarin Quran Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Muridnya 60, 4 orang guru, 1 orang guru gajinya 250. Nah kan buat saya kepikiran, kalau saya punya duit banyak lewat dagang tadi, itu bisa untuk mensejahterakan. Mungkin saya bisa gaji 1 juta atau 2 juta ya 1 bulan guru itu, ya kan. Guru ngaji tuh loh gajinya 250. Itu lagi saya cari jalannya, di samping ngurusin pejabat-pejabat yang aneh-aneh juga, itu pejabat-pejabat publik kita kan, yang korupsi gila-gilaan lah. Yang kemarin juga kebakaran depo Pertamina sampai 6 kali, zamannya komisaris utamanya Ahok, nggak dipecat tuh sama Erik tuh. Terus direkturnya juga nggak dipecat sama Erik, ya kan. Direktur Pertamina itu loh, namanya Nike Widiawati apa siapa gitu. Ya gimana mecat Erik, yang nggak berani tentu kan. Meskipun dia sangat dekat dengan Jokowi. Ya karena Ahok itu juga sangat dekat dengan Jokowi, pernah menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI kan. Jokowi dan Ahok, Jokowi loncat jadi presiden, Ahok kemudian meneruskan jabatan dari wakil gubernur menjadi gubernur DKI, dan kemudian akhirnya masuk penjara itu. Sekarang kemudian diangkat oleh Jokowi menjadi komisaris utama Pertamina sebagai orang yang pernah menistakan agama. Kan aneh tuh. Nah, sekarang kasusnya kilang minyak yang di depo Pelumpang itu meledak, terbakar, 19 orang mati, itu nggak diapa-apain itu, meskipun secara civil society didesak kan untuk mundur. Tapi ya begitulah, Erik nggak berani kan. Kalau dia sampai berani mencat Ahok dan Nike, atau mungkin Nike bisa dipecat dan sirutnya itu, dia tentu akan menyakiti Jokowi kira-kira gitu, karena Ahok adalah sohibnya, soulmate-nya Jokowi. Nah nanti kalau Jokowi marah ke Erik nggak bisa, habis peluangnya untuk jadi wakil presiden ya. Dengan dia pengen tuh, ambisi jadi wakil presiden ya. Ya meskipun pikirannya untuk bangsa nggak ada, kecuali memang dia tuh kerjanya kan nyari duit aja. Nyari duit apa nyari, ya begitulah, mempromosikan diri di mana-mana, sampai di ATM itu aja ada wajah dia kan. Sekarang jadi ketua PSSI.
Nah itulah ya sekedar ocehan celotehan saya ya tentang rencana-rencana untuk mengembangkan ekonomi keluarga yang tidak mudah ternyata, karena santri-santri saya ini yang sekarang remaja itu Masya Allah kerjanya jadi gondola men, ngelap kaca apartemen di 40 lantai itu pakai gondola, kan berbahaya. Yang satu lagi saya tanya, kamu kerjanya apa? Ini Pak jadi ini loh housekeeping, bukan housekeeping, OB yang gosek WC terus nyiapin minuman di meja-meja karyawan di kantor. Itu santri saya yang hafal juz 30 dan hafal Yasin, hafal Al-Waqiah, hafal Ar-Rahman, hafal Al-Muluk, terus diwisuda kan. Sekarang mereka usia sekitar 2-3 gitu. Semuanya mereka nggak bisa mencapai semacam kalau bahasa sosiologinya nggak bisa melakukan mobilitas vertikal ya, karena keterbatasan ilmu dan juga mungkin peluang-peluang koneksi networking nggak ada gitu kan, ya kan. Jadi saya ingin bagaimana mereka itu, anak-anak muda itu baik yang sarjana itu ini aja bisnis jualan, dan saya fungsinya adalah memberikan satu rintisan semangat, rintisan motivasi, dorong gerobak supaya mereka juga jangan malu untuk cari uang. Kalau kerja itu susah, sekarang itu susah. Daftar itu misalnya jadi karyawan, santri saya juga ada yang di Indomaret, di Alfamart ya, yang perempuan, yang laki, yang udah diwisuda, yang hafal juz 30, hafal Yasin, hafal Ar-Rahman, hafal Al-Muluk. Syaratnya kan itu hafal juz 30 yang 37 surat itu dari amma yatasalun surat Abasa sampai Kulhu, terus ditambah surat-surat pilihan Ar-Rahman, Al-Waqiah, Yasin. Setelah setoran semua bisa baru diwisuda gitu. Tapi kenyataan hidup begitu keras ya, mereka tidak siap itu. Ada yang jadi Sofi Food, ada yang jadi GoFood, ada yang jadi tukang ojek online tuh. Itu beberapa santri saya di Braduir, semuanya santri itu. Jadi ini persoalan ya, susah kerja meskipun dia ngerti Quran, sholatnya terjaga. Sementara orang-orang yang pembenci Islam itu ya begitu ya, boro-boro mikirin rakyat, Islam juga gak dipikirin ya kan. Islamophobia itu orang Islam yang benci terhadap Islam, benci bahasa Arab, benci ya begitulah, aneh orang Islam itu ya. Jadi tugas saya ya begitulah ya, konten ini nggak jelas, sekedar mendokumentasikan kegelisahan intelektual saya. Di samping saya juga sekarang sedang membangun Masjid 6 Syuhada ya kan, sudah didoakan waktu doakan sama Habib Rizik Syihab waktu 11 Februari saat itu video call itu ya. Itu luar biasa itu, Habib Rizik mau ngobrol, mau ngomong sama tukang donat dan mendoakan supaya video channel ini berkembang, channel Pesantren Sulali, dan supaya juga berkembang itu loh, masjidnya itu sukses, Masjid 6 Syuhada. Dan nanti insya Allah kalau soft launching itu saya akan minta Pak Ihsan Tholib yang dengan timnya itu berhasil membangun itu rumah sakit Indonesia di Gaza itu, mengusulkan supaya ada unsur dari Front Persaudaraan Islam yang diundang. Ya memang rencana begitu. Pak Tholib saya bilang, Pak Ihsan, terus yang usulkan kalau Habib Rizik nggak bisa, kalau bisa memantap itu meresmikan Masjid 6 Syuhada di RT 6 RW 4 ini di Kampung Tajur, Desa Pamekarsari, Kecamatan Parung di sini kan, lokasi dari Masjid 6 Syuhada. Tapi karena nggak bisa keluar dari Jakarta, kemungkinan yang diutus adalah Pak Ihsan itu minta kalau bisa diutus ini siapa namanya, menantunya itu Habib Hanif ya. Tapi insya Allah ya, bonus. Tapi sebelum itu terjadi ini masih kurang 200 juta lagi sampai 2 lantai. Tapi hari ini setelah 3 minggu libur karena memang dananya habis, dan Allah sekarang menggerakkan lagi para donatur untuk mengirimkan dananya ya. Dan hari ini, hari Selasa ini, setelah mereka itu nggak punya beras, itu tukang-tukang yang bikin, ya hanya 2 orang sih nggak punya beras itu kalau nggak kerja di Masjid 6 Syuhada sebagai ini, yang bikin itu mereka ya, orang kecil itu
yang nggak ada dalam catatan kaki sejarah ya. Mereka lah yang bikin 6 syuhada, yaitu Pak Erik ya, yang masang keramik, bisa membangun cor-coran juga ya, sama itu umur 45 atau 40 ya, sama Pak Hasan umur 57 yang bantuin Pak Erik. Itulah yang bangun Masjid 6 Syuhada. Terus pimpinannya yang juga kerja di salah satu hotel di Mangga 2 itu, dia sekali-sekali kalau pas libur dia yang sebagai pimpinan proyek ya ngatur semuanya ya. Dan itu kita memberikan gajian ke 3 orang itu, paling nggak satu minggu setiap Sabtu mengeluarkan uang untuk tukang saja itu 2 juta, belum bahan-bahannya, tukangnya gitu. Tukangnya 2 juta, dan saya atau pesantren Jolali masih punya utang untuk tukang itu sekitar 5 juta gitu ya. Dan dengan bismillah saya minta mereka kerja ya, meskipun dananya untuk setiap Sabtu belum ada, tapi kita minta ke Allah, nanti Allah biarkan yang mengatur segalanya. Masa depan itu nggak ada bahayanya ya kalau kita itu selalu menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa depan tidak ada bahaya kalau kita memelihara atau menjaga Allah. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.